Halo, saya Ahmad Sebastio dari Sahara Band. Oke, thank you ya. Ini saya beneran dapat kopi Madali Coffee. Madali Coffee ini sendiri asli dari Gunung Puntang, tempat dimana saya dilahirkan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa jadi ke kopi gitu ya? Karena menurut saya, yang saya rasakan untuk di musik itu sendiri, saya dari tahun 91 saya pertama Sahara recording bersama Lobis Record, dan selanjutnya bareng sama Musik Bros hampir 4 album. Orang bertanya bagaimana industri musik di Indonesia. Kalau dibilang industri, menurut saya belum bisa dibilang sebagai industri ya, karena secara sistem pun belum tertata secara benar seperti di luar gitu kan, dimana hak finansial seorang musisi itu benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Beda dengan di kita gitu kan, orang yang karya-karya orang-orang hebat di Indonesia dibajak atau di apapun ya, pemerintah mungkin diam saja, tidak ada tindakan yang apa ya, yang serius gitu kan. Sementara profesi musisi itu sendiri kan dia menghasilkan sesuatu dan menghasilkan secara finansial juga untuk negara. Misalnya yang bermain di kafenya dapat kena pungutan pajaknya juga masuk ke negara juga gitu kan. Tapi sangat menyedihkan gitu, masih banyak orang yang bermain di kafe hanya dengan bayaran 150.000 untuk 3 jam. Mending kalau tiap hari perform, ini kan tidak. Terus untuk hak-hak lainnya, hak perform juga kadang-kadang sulit juga ya. Masalah perizinan, masalah ini itu. Kadang-kadang kita sudah di band-band udah kasih down payment, tapi pada saat perform diberhentikan, otomatis kan paymentnya nggak bisa full gitu kan. Nah, sementara dengan kejadian tersebut kan tidak ada yang mau cover sisa payment dari panitia gitu kan. Terus musisi itu sangat apa ya, sangat baik hati sebenarnya. Dia nggak pernah demo, jarang demo untuk pemerintah atau apapun, walaupun hak sebagai warga negara yang setara dengan orang yang bekerja di perusahaan swasta pun tidak didapatkan oleh orang yang main band gitu ya. Contohnya misalnya kita mau kredit kendaraan atau kredit rumah, pada saat ditanya pekerjaannya apa, main band, hampir 99% kayaknya sulit untuk biasa sih. Musisi protes enggak gitu. Nah, ini musisi sendiri dia fight di luar main job dia sebagai seorang musisi. Ada yang buka inilah, ada yang jualan inilah, jualan itulah gitu kan. Karena dia sebagai musisi merasa sadar dengan bermodalkan ID atau KTP yang pekerjaan sebagai seniman atau musisi, sangat sulit kita untuk mendapat kemudahan dari pemerintah atau dari instansi yang terkait yang bisa mengabulkan apa yang diinginkan oleh seorang musisi. Jadi saya minta coba pemerintah lebih aware, lebih memperhatikan kehidupan seorang musisi. Banyak sekali musisi-musisi yang lebih senior dari saya, apalagi musisi
musisi tradisi gitu ya, kadang-kadang dia untuk ke dokter buat ngobatin anaknya atau apapun itu, kadang-kadang kesulitan juga secara finansial gitu kan. Padahal dia melahirkan lagu-lagu yang cukup hits gitu kan, cukup banyak digemari gitu kan. Kan ironis gitu kan, sangat ironis gitu, maksudnya dia menghasilkan sesuatu, dia membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang, tapi feedback dia secara finansial sangat tidak sesuai dengan apa yang dia buat. Jadi tolong diperhatikan, karena kami musisi adalah bagian dari warga negara Indonesia, dan juga seorang musisi itu mempunyai pekerjaan, walaupun tidak secara secara formal gitu, dalam artian ada bekerja di sebuah perusahaan yang ada strukturnya, kan ini tidak. Saya juga bekerja di toko alat musik, Tiga Negeri Music House, di mana banyak orang yang bertanya, kenapa kamu kerja di sini gitu kan. Minimal saya bisa mendapatkan kebahagiaan selain di musik, dan juga walaupun sebenarnya bertolak belakang sih sebenarnya, tapi ya minimal saya lebih tenang gitu daripada saya membuat sebuah karya pada saat karya itu menjadi hits atau apapun, ataupun disukai banyak orang, tapi tidak sebanding dengan apa yang saya dapat dengan apa yang saya buat. Mungkin musisi yang lain seperti itu. Jadi kalau saya lihat musisi sekarang yang banyak yang ini label, mereka fight sendiri dan banyak yang berhasil gitu. Jadi wajar kalau misalnya musisi yang masih sekarang bermain musik, khususnya di Bandung, mereka kadang-kadang tidak terlalu aware yang tidak terhadap apa yang disebut pilkada atau apapun itu ya. Karena saya juga seperti itu. Selain kerja, saya juga sekarang produksi inilah, Madali Kopi. Kopi ini pernah menjadi juara dunia tahun 2016, kopi Puntang gitu ya. Jadi sekali lagi, tolong pemerintah perhatikan kami ini ya. Kami tidak pernah, yang saya tahu dan saya ingat, kami para musisi itu tidak pernah bikin pusing pemerintah gitu. Jadi tolong bikin regulasi atau aturan yang lebih memperhatikan nasib dari para musisi Indonesia, khususnya musisi tradisional. Jadi kalaupun ada pertukaran atau apapun, pertukaran budaya antar negara gitu ya, tolong support, jangan malah dipersulit gitu kan, seperti itu gitu. Karena para musisi walaupun kadang-kadang tidak terlalu disupport sama pemerintah, pada saat dia sampai di negara tersebut, dia akan membawa nama Indonesia dan mungkin akan mengibarkan bendera Indonesia. Masa nggak malu gitu ya. Maksudnya pemerintah belum maksimal memberikan apa yang diharapkan seorang musisi, tapi musisi tanpa diminta dia sudah berbuat sesuatu untuk negara. Salam, Ahmad Sebastian.